Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu, selamat pagi. Hari ini materinya tentang bab 8. Oke, jadi bab 7 itu ada bab lingkaran. Nah, tetapi ini tidak ibu bahas. Ini ibu akan bahas insya Allah di bulan Ramadan, saat kita sudah selesaikan 4 materi, bab 8, bab 9, sama bab 10. Nah, kenapa lingkaran ini tidak ibu ajarkan di waktu sekarang? Karena ini belum masuk ke dalam kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi ini menyusul aja ya materi lingkaran. Kita lanjut ke bab 8, yaitu bangun ruang sisi datar. Nah, jadi bangun ruang itu ada sisi lengkung, ada sisi datar. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus di kubus, balok, prisma, dan limas. Itu tentang jaring-jaring dan tentang pengenalan titik sudut, rusuk, bidang atau sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke. Untuk pengenalan yang pertama itu tentang kubus ya. Kubus itu dia bermula dari persegi, kemudian ada ruangnya, itulah namanya kubus ya. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi ya. Jadi dia dari persegi, ini persegi, belakangnya persegi, depannya persegi, bawah persegi, atas persegi. Wajib persegi itu baru namanya kubus. Nah, di buku solatif ini kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Jadi titik sudut itu apa? Ya sudut ini ada titiknya kan. Jadi titiknya ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Penjabarannya ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan sampai titik H. Kemudian rusuk itu apa? Ini garisnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini ada penjabarannya. Kemudian ada bidang sisi. Bidang atau sisi ini kayak temboknya ya, si temboknya. Jadi kayak ruangan kelas itu, kita nggak ada belajar tatap muka ya. Jadi susah juga. Oke, ini kamar ibu. Jadi ini temboknya ini adalah bidang sisi. Ini juga bidang sisi ya. Oke. Jadi ini ada 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ada diagonal bidang. Oke, jadi ini kan sisi nih, sisi atau bidang tuh sama ya. Diagonal tuh yang miringnya 1, 2. Jadi di sini ada contohnya AF, BE. Nah, jadi dari penjabaran ini kalian bisa bayangin sendiri. Oke, dia ada 12. Nah, kalau diagonal ruang gini. Gimana ya? Dia ke ruang. Jadi ini A kan di sini, G ini di sana kan. Jadi dia seret ke sana, diagonal miringnya ke dalaman ruang. Dia ada 4. Nah, kalau bidang diagonal itu dia gimana ya jelasinnya? Ini karena nggak ada contohnya susah juga. Kayak gini, ACGE. Jadi kalian bayangin ACGE. Oh, berarti yang berdiri gini dia. Kemudian ada BDHF. Sret. Nah, dia dari sisi bawah ke sisi atas sana, sret gitu. Memang ini susah untuk penjabarannya. Ibu harap kalian bisa bayangin sendiri ya dari buku ini, dari penjabaran yang ada di buku ini. Begitupun juga dengan balok, sama ya. Balok itu dia dari persegi panjang, dia adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan ya. Ini juga bisa kalian baca. Jadi balok sama kubus tuh hampir sama, cuman beda ukuran saja. Oke. Kemudian prisma. Nah, hati-hati anak ibu, prisma sama limas itu kadang sering terbalik. Kalau prisma itu intinya alas sama tutupnya dia sama. Alas sama atasnya itu sama. Kalau di bawahnya alasnya segitiga, maka atasnya juga segitiga. Itu namanya prisma segitiga. Kalau misalnya bawahnya itu dia berbentuk segi 6, berarti prisma segi 6. Ininya segi 6, alasnya atasnya juga segi 6.
Kalau misalnya segi 5 sama, alasnya segi 5, atasnya segi 5, itu namanya prisma segi 5 ya. Jadi dia ngikut nanti. Nah Bu, kalau misalnya atasnya lingkaran, bawahnya lingkaran, apakah itu prisma lingkaran? Tidak, itu namanya tabung. Itu adalah bangun ruang sisi lengkung. Kenapa? Karena dia selimutnya lengkung kan, dia mengikuti bentuk lingkarannya ya. Nah kalau ini enggak, dia tegak, sisi datar. Nah makanya ini namanya bangun ruang sisi datar, karena dia datar, dia mengikuti bentuknya alas dan bentuknya tuh ya. Kalau untuk prisma segitiga, titik sudutnya ada 6, rusuknya 9, bidang atau sisinya 5, diagonal bidangnya 6. Ingat ya, ini hanya untuk prisma segitiga. Tapi kalau prisma segi 5 beda lagi, prisma segi 6 beda lagi, oke? Oke, yang terakhir itu adalah limas. Nah, limas ini adalah yang memiliki titik puncak. Jadi kalau misalnya alasnya segi 4, dia pasti mengarah ke atas. Ini namanya limas segi 4. Kenapa? Karena dia alasnya berbentuk segi 4 ya. Kayak piramid, itu contohnya limas. Oke. Kalau nasi tumpeng itu menurut Ibu itu kebanyakan adalah berbentuk kerucut. Kerucut itu bangun ruang sisi lengkung karena dia bawahnya lingkaran. Kalau anak cewek atau anak cowok yang sering lihat ibunya buat nasi tumpeng, bawahnya kan pasti bentuk lingkaran kan, itu baru namanya sisi lengkung ya. Jadi beda, limas sama kerucut itu beda. Oke. Terus materi kedua itu jaring-jaring. Nah, Ibu yakin sekali kalian sudah belajar ini di SD ya. Ini nggak bisa diajarkan, ini pakai insting kalian. Oke, jaring-jaring kubus. Oh, ini kalau dilipat, ini jadi tutup, ini jadi sana. Oh, ini benar. Ya. Begitupun juga jaring-jaring ini. Jadi materi tentang apa nih? Kubus, balok, prisma dan limas, jaring-jaring ini ya udah sampai segini aja. Ibu yakin kalian pasti bisa memahaminya sendiri ya. Nanti Ibu akan masukkan materinya ini ke classroom.